sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. 7 transaksi yang diharamkan oleh syariah. Yang pertama itu adalah M dulu. Jadi maghrib yang pertama adalah M. Dan M itu definisinya atau kepanjangannya adalah maisir. Apa itu maisir? Secara bahasa, maisir itu artinya judi, untung-untungan, dan juga gambling. Ya, judi, untung-untungan, dan gambling. Artinya adalah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, segala macam jenis transaksi yang dibalik transaksi itu ya ada unsur judinya atau untung-untungannya atau gamblingnya, maka dia termasuk dalam kategori transaksi yang diharamkan oleh syariah atau transaksi yang mengandung unsur ilmu hitam dalam transaksi kontemporer yang diharamkan dan kita harus hindarkan. Maisir ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, kemudian maisir berjudi, ya, kemudian berkurban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Nah, jadi surat Al-Maidah ayat 90 ini menggambarkan kepada kita tentang haramnya maisir. Nah, jadi maisir ini merupakan transaksi yang diharamkan, dan untuk memahami apa dan bagaimana itu maisir, mari kita lihat bagaimana praktek maisir di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu ada beberapa padanan kata ya yang lebih merinci dari makna maisir. Ada 2 minimal. Yang pertama adalah dengan istilah yang disebut dengan al-qimar ya, dan yang kedua adalah istilah yang disebut dengan ar-rihan ya. Apa itu qimar? Kalau qimar itu adalah permainan yang dilakukan oleh seseorang ya dengan orang lain ya, baik 2 orang atau lebih, bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang atau bahkan lebih, yang masing-masing dari pemain itu saling bertaruh. Contohnya umumnya balapan kuda ya, atau balapan unta. Dari satu titik ke titik yang lain, masing-masing kemudian bertaruh ya, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Anggap misalnya ada 5 orang pemain. Masing-masing pemain bertaruh 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Ya, mereka bertaruh tuh. Nah, kemudian mereka balapan dari satu titik tersebut ya, 3, 2, 1, breng, mereka langsung balapan. Pada saat ada salah satu peserta yang menang di finish ya, si A, si B, si C, si D, si E balapan, tiba-tiba si C menang misalnya. Maka si C dia akan mendapatkan uang 500.000. Ya, sementara A, B, D dan E itu mereka akan loss 100.000. Nah, taruhan antara pemain ini di zaman jahiliyah itu disebut dengan qimar. Ya, dan ini masuk dalam kategori judul besarnya adalah maisir. Nah, transaksi seperti ini dilarang, diharamkan, dan di kita banyak juga. Ya, kalau kita lebih teliti nih, kadang-kadang nih anak-anak muda nih, ya main futsal misalnya gitu kan, tanding. Nanti yang bayar sewa apa namanya, sewa lapangannya yang kalah gitu. Nah, ini tanpa disadari ada unsur maisirnya nih, ya. Itu yang qimar ya. Nah, yang kedua adalah ar-rihan. Ya, kalau ar-rihan itu sebenarnya permainannya sama. Tadi si A, si B, si C, si D, si E balapan main naik kuda atau naik onta dari satu titik ke titik tertentu. Kalau qimar yang bertaruh itu adalah sesama pemain. Tetapi kalau rihan, ar-rihan itu yang bertaruh itu adalah para penontonnya. Jadi kalau tadi para pemainnya yang bertaruh itu adalah al-qimar, kalau yang bertaruhnya itu adalah penonton, itu namanya ar-rihan ya. Misalnya tadi ya, berlima mereka balapan unta, balapan kuda. Nah, kemudian mereka mereka balapan gitu ya. Nah, penontonnya taruhan. Ini pemainnya taruhan, penontonnya juga taruhan juga. Gitu. Ada yang masang 100.000, ada yang segala macam. Ada yang megang si A, ada yang megang si B, ada yang megang si C, ada yang megang si D, ada yang megang si E. Nah, mereka taruhan tuh dikelola oleh bandar gitu ya. Nah, bandar nanti yang lihat nih gitu. Nah, ketika yang menang adalah C, maka yang
memberikan taruhan memegang A dan memegang B, memegang D dan memegang E, maka mereka loss, tidak mendapatkan apapun. Tetapi yang bertaruh memasang C, maka dia menang. Mungkin dia memasang 100.000, dia bisa dapat 1 juta rupiah, gitu ya. Misalnya, gitu ya. Tapi yang lain bayar 100.000, yang megang A, megang B, megang C dan megang D dan megang E, mereka loss 100.000 karena taruhan mereka itu kalah. Nah, praktek seperti ini, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, sahabat I Like Mandi, ya, yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masuk dalam kategori maisir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan unsur dari maisir ini, ya, kenapa dia diharamkan? Karena dalam Islam itu transaksi itu harus sama-sama saling menguntungkan. Sementara dalam maisir itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Maka coba perhatikan dalam Islam, transaksi jual beli, keduanya saling untung. Penjual untung dapat profit, pembeli untung dapat barang. Ya, saya butuh sepeda motor, saya beli sepeda motor gitu ya. Nah, ketika saya beli sepeda motor, saya keluarkan uang. Nah, uang yang saya keluarkan itu saya dapat kompensasi apa? Sepeda motor yang saya inginkan. Si penjual mendapatkan profit, ya, dia mendapatkan untung dari selisih antara harga belinya dengan harga jualnya kepada saya gitu. Dia mungkin beli ke pabriknya harganya X rupiah, dijual ke saya double X rupiah misalnya. Kan dia mendapatkan keuntungan. Jadi dalam transaksi dalam Islam itu harus saling menguntungkan. Tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Dan juga ciri dalam maisir itu, ya sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada dua. Ya, jadi yang pertama ada yang dipertaruhkan. Nah, ada yang dipertaruhkan atau tidak? Oke, nah yang kedua adalah ya, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Jadi kalau dua unsur ini melekat jadi satu, maka transaksi tersebut masuk dalam kategori transaksi yang disebut dengan istilah maisir. Ya. Nah sekarang mari kita lihat yuk ya, transaksi apa saja yang ada di sekitar kita yang mengandung unsur maisir ini. Ayo apa saja ya, mari kita lihat. Yang pertama, sahabat Asatiri yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membeli kupon undian berhadiah. Misalnya ya kita masuk ke pasar malam, masuk ke mall atau masuk kemana, di situ didisplay hadiah yang cukup banyak. Ya, ada TV, ada mobil, ada sepeda motor, ada apa segala macam. Hadiah itu adalah kompensasi dari kalau kita membeli kupon. Jadi kalau kita membeli kupon, ya kuponnya harganya misalnya satu kupon dijual 50.000 rupiah. Nah, satu kupon dijual 50.000 rupiah, kita beli satu kupon, nanti kita masang nomor gitu ya. Masang nomor misalnya 47 misalnya gitu kan. Ya ada yang masang nanti 48, 49, ada 12 apa segala macam. Nanti oleh panitia atau bahasa agak kasarnya adalah oleh bandar itu dikocok nomor kita. Ya, ketika umpamanya ini hadiah mobil dikasih angkanya 29 gitu kan. Maka umpamanya begitu kita dikocok nggak pas. Kita masangnya 47, ternyata mobilnya yang dikeluar itu harusnya angka 29. Maka semua yang masang angka selain angka 29 itu loss semua, kehilangan uang 50.000. Ya, tetapi ya dan dia tidak dapat apa-apa, mengeluarkan uang 50.000 dan tidak dapat apa-apa. Tetapi yang memasang angka kebetulan 29 dan ternyata keluar, maka dia mendapatkan hadiah sesuai dengan yang sudah dijanjikan, ya berupa sepeda motor atau mobil, padahal dia hanya mengeluarkan uang seharga berapa? 50.000 rupiah. Nah, kupon seperti ini itu hukumnya adalah haram karena masuk dalam kategori maisir. Hati-hati ya, jadi dengan transaksi seperti ini. Kalau zaman dulu banget ya, ini mungkin udah jadul banget ya, itu ada SDSB ya. Sumbangan dana sosial berhadiah, atau zaman dulu lagi Porkas ya. Ini mungkin Kang Firman udah nggak update nih, zaman dulu udah belum lahir kali ya. Ya ini di belakang layar nih ada Kang Firman nih ya, yang tidak tampak wajahnya tapi sibuk di belakang nih, luar biasa nih, mudah-mudahan berkah nih Kang Firman ya. Nah, jadi sahabat TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman dulu tuh ada Porkas ataupun SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah, yang kita seperti diiming-imingi ini nyumbang tapi dalam bentuk judi ya. Jadi nyumbang 5.000 rupiah nanti dapat hadiah.
ya. Sumbangannya ini nanti uangnya dibuat prestasi olahraga nasional, tapi yang ternyata prestasi zaman dulu jeblok ya. Apa itu jeblok? Ya, hancur-hancuran karena memang mungkin tidak berkah. Ada hadiah yang diberikan berupa uang sekian juta rupiah misalnya gitu ya. Dari 5.000 yang dipasang mendapatkan 5 juta rupiah. 5 juta pada tahun 80-an akhir 90-an awal itu besar sekali ya. Kalau sekarang sih mungkin ya besar juga ya, uang 5 juta ya. Tetapi tidak sebesar zaman dulu. Ini salah satu transaksi dari maisir. Maka transaksi yang ada seperti ini maka itu hukumnya haram. Dan apalagi kalau seperti orang main kartu pakai uang taruhan itu. Nah, itu udah maisir banget. Ya, mau kartunya kartu gaple, mau kartunya kartu mahjong, mau kartunya kartu apalah yang sejenisnya gitu ya. Ketika dia ada uang untung-untungan seperti itu, maka masuk dalam kategori maisir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua ada permainan ketangkasan dengan taruhan, ya seperti tadi tuh trek-trekan balapan, ya. Balapan sepeda motor misalnya kalau di Bandung, Cimahi Bandung, ya naik sepeda motor berlima taruhan 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Ya dengan perjanjian yang menang dapat 500.000, yang kalah ya udah loss. Atau kalau di Jakarta dari Monas ke Blok M misalnya gitu ya, sepeda motor 3, 2, 1, langsung teng gitu. Nah, yang duluan sampai di tempatnya, ya, di tempat finish, maka dia mendapatkan 500.000 rupiah cash. Sementara yang lain yang kalah, mereka loss, tidak mendapatkan apa-apa dan mereka kehilangan uang. Oke, yang ketiga contohnya yang lain adalah ya, pertandingan olahraga dengan iuran. Ini yang paling sering nih. Ya, paling sering nih sahabat asatidz yang disayangi Allah, di komplek kita, di sekolah kita, di kampus kita, di kantor kita, kadang-kadang suka mengadakan perlombaan. Perlombaan apa? Macam-macam. Bisa tenis meja, bisa badminton, bisa gerak jalan, ya, bisa bahkan catur, bisa voli, bisa futsal. Pesertanya itu bayar. Misalnya bayar 50.000 rupiah untuk futsal, satu tim 5 orang. Jadi satu orang 10.000, katakanlah begitu. Nanti yang menang dapat hadiah. Juara satu misalnya 750.000 rupiah, juara 2 600.000 rupiah, juara 3 500.000 rupiah. Itu hadiahnya. Dan hadiah tersebut itu berasal dari uang iuran peserta ketika mengikuti perlombaan tersebut. Oleh panitia uang itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dihimpun untuk dijadikan hadiah. Juara 1 dapat 750, juara 2 600, juara 3 500. Sumber uangnya dari mana? Dari iuran peserta. Maka itu maisir. Iuran itu seperti uang yang ditaruhkan. Jadi sementara ketika dia main, loss, nggak dapat apa-apa. Yang menang, dapat hadiah, yang sumbernya juga dari situ juga. Itu sama dengan kimar tadi itu. Ini maisir dan ini sering banget terjadi di masyarakat kita. Benar apa benar? Ya, benar insya Allah ya. Jadi itu sering terjadi, makanya kita harus hati-hati. Sahabat asatidz yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, penjelasan maisir dan yang berikutnya masih ada. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan transaksi-transaksi apa saja, ya baik yang maisir maupun yang berikutnya, yang masuk dalam kategori ilmu hitam dalam transaksi yang diharamkan, akan kita kupas setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Sinta Santi, pembina Baitul Quran Salimah Zahra. Alhamdulillah, Baitul Quran ini berdiri pada tahun 2015 yang pada saat ini masih tetap berada dalam pengawasan kami. Alhamdulillah pula ketika BQS ini berdiri dilalui dengan program-program keagamaan sekaligus menerapkan sistem tahsin dan tahfiz kepada santri-santri kami. Awal bermulanya berdiri BQS Zahra ini adalah pada saat kepemimpinan Ibu Siti Faizah.
Karenanya kami membuka peluang kepada santri-santri perempuan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Di awal, santri-santri berasal dari berbagai daerah, kemudian mereka menginap, ya, mereka berasal dari berbagai daerah. Ada yang mulai dari Kalimantan, Ternate, kemudian Ambon, ada pula yang dari Aceh dan dari berbagai daerah yang lainnya. Alhamdulillah berkembangnya waktu, kami mencoba untuk menertibkan dan kemudian mendisiplinkan program-program yang berlaku di BPS Zahra ini. Dan berkembangnya waktu pula kami menambah santri-santri yang berupa anak-anak untuk mengikuti kegiatan BPS ini. Alhamdulillah karena memang kita membuat dalam bentuk boarding, maka santriwati-santriwati yang memang mereka sudah memiliki tanggung jawab, mereka bisa menginap di boarding BPS Zahra ini. Alhamdulillah. Dan pada saat ini kami memiliki beberapa tempat yang posisinya ada penginapan, di mana di dalam penginapan itu kami sediakan sarana untuk mereka setoran, untuk mereka murojaah, dan sekaligus untuk membiasakan sholat berjamaah. Karena itulah di dalam BPS ini dibiasakan untuk melakukan kegiatan demi kegiatan secara rutin. Baik itu setelah sholat subuh berjamaah, kemudian dilakukan zikir bersama, ditambah lagi kemudian melakukan aktivitas yang memang mereka diminta untuk bekerja sama, ya, membuat piket, siapa yang bekerja di dapur, siapa yang membersihkan kamar dan lain sebagainya. Dan itu berlaku sampai hari ini. Alhamdulillah kegiatan ini diminati kurang lebih kepada anak-anak remaja ini sampai di angka 16 sampai 18 orang. Ya, mereka rata-rata adalah para lulusan SMA yang pada prinsipnya mereka ingin menguatkan kembali bacaan mereka menjadi baik dan berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang hafal Quran. Nah, ditambah para pemirsa, kami memiliki beberapa tempat yang diwadahi untuk kegiatan anak-anak kecil. Marilah nanti bisa para pemirsa perhatikan dan saksikan bagaimana aktivitas-aktivitas mereka di dalam dan di luar boarding ini. Untuk saat ini kegiatan anak-anak masih berkisar tahsin dan tahfiz, tidak ada boarding untuk mereka. Tapi alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 55 anak yang mereka semua antusias untuk mengikuti kegiatan, termasuk nanti pada saat kita berada di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah semua ini dibantu oleh para musyrifah, ya, para pengajar, yang dimana ada pengajar yang bernama Ibu Nurlaila untuk anak-anak, dan ada juga Ibu Nusaibah, ada Ibu Eva, yang semuanya memberikan kontribusi untuk kebaikan di BPS Zahra ini. Marilah kita lihat sekelumit cerita ada apa di dalam BPS. Saya Nurlaila, pengajar dari Baitul Quran Salimah Zahra yang berada di Jalan Bangka, Pelamapang, Jakarta Selatan. Saya murid 55 yang mengajar Iqra dan Al-Quran. Ini juga kamar mandi dan ini juga kamar yang dimana tempat ini adalah tempat yang biasa juga digunakan untuk sholat, ya, kemudian digunakan untuk berkumpul, termasuk ruangan di depan ini adalah ruangan
ketika santri-santri akan melakukan murojaah, melakukan setoran untuk menyampaikan kepada para musyrifahnya hafalan-hafalan yang mereka sudah lakukan. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para santri. Kemudian di sini juga ada kegiatan yang bersifat tata tertib, di mana tata tertib ini harus diikuti oleh masing-masing santriwati yang tinggal di sini. Alhamdulillah yang berada di Beki Az-Zahra ini semuanya adalah perempuan, sehingga kita lebih memfokuskan kepada aktivitas keperempuanan juga, bukan hanya berbasis pada Al-Quran ya, tetapi mengajarkan mereka bagaimana berbicara tentang kerumah tanggaan, kesiapan mereka di dalam urusan dapur, kemudian kebersihan dan lain sebagainya. Dan ini adalah dapur yang digunakan untuk mereka melakukan kegiatan masak. Di sekitar sini ada kamar-kamar yang memang disediakan untuk para santri. Ya, di sini ada tempat menjemur, di mana tempat menjemur ini memang diberikan fasilitas agar mereka merasa nyaman dan tidak merasa sulit untuk menjemur. Ini di antara kamar-kamar yang memang ditempati atau diinapi oleh para santri. Ya, alhamdulillah ya. Namun saat ini beberapa santri dikarenakan pandemi masih berada pada kondisi di rumah masing-masing. Kemudian ini adalah sarana untuk setoran ya. Kemudian ini juga sarana untuk sholat gitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan oleh semua santri. Ini adalah bagian-bagiannya, termasuk ini juga kamar ya, kamar para santri, termasuk yang di sini ya, semua adalah kamar-kamar. بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن. Anak adalah seperti tanah yang subur yang siap diolah untuk ditumbuhkan berbagai tanaman-tanaman kebaikan. Dan Al-Quran adalah tumbuhan yang kokoh yang akan menaungi tanaman-tanaman kebaikan lainnya. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumatun faman farada fihinna hajja Kegiatan mendidik anak-anak dengan Al-Quran tidaklah boleh berhenti, bahkan di masa pandemi sekalipun. Tanaman Al-Quran harus terus ditumbuhkan di jiwa anak-anak kita. Di pundak anak-anak soleh inilah kelak kita berharap cahaya Al-Quran terpancar melalui kepribadiannya. Indah, wangi, menyejukkan mata. Dari taman anak soleh, kita tumbuhkan harapan generasi yang lebih baik, insya Allah. Mohon doa dari semua agar Beki Az-Zahra ini terus berkembang, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak santri-santri yang sudah keluar dari Baitul Quran Salimah Zahra ini yang mereka sudah menjadi hafidhah, dan mudah-mudahan ke depan
semakin banyak hafizah-hafizah yang dilahirkan oleh BKS Zahra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat asa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang melimpahkan nikmat yang sangat luar biasa. Terutama adalah terkait dengan nikmat usia. Nah, perjumpaan kita kali ini masih di Tarawih, serial Tausiah Ramadan Word in Harmony. Kita bersama tema 40 tahun di dalam Al-Quran, seperti yang dikisahkan Allah, disebutkan Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Mari kita tadabburi, sahabat asa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, birrul walidain. Karena orang tuanya mengandung, hamil, menyusui, itu berat semuanya. Dan masa menyusui serta masa kandungan dan masa menyusui itu kurang lebih 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika sampai dewasa, terutama di usia 40 tahun, seorang hamba ini berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini doanya sama dengan yang dibaca oleh Nabi Sulaiman di surat An-Naml. Ya, ketika beliau melihat seekor semut menyelamatkan koloninya dari potensi kerusakan yang kemungkinan dikhawatirkan terjadi akibat pasukan Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha, dan Nabi Sulaiman berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini sama persis. Apa doanya? Kontennya, ya Allah, bagilah aku. Jadi mudahkan aku, berilah bagian kepadaku untuk mampu bersyukur atas nikmat yang Engkau limpahkan kepada aku, terutama selama 40 tahun ini. Juga kepada orang tua aku. Masya Allah. Bedanya kalau di Al-Ahqaf ini ditutup di ujungnya itu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perbaiki untukku keturunanku karena ini adalah saatnya regenerasi. Saatnya investasi pada generasi yang akan datang, mudah-mudahan lebih baik lagi dariku. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang muslim. Nah, ini Nabi Sulaiman juga hampir mirip ya doanya ya. Di ujungnya sahabat asa itu beliau juga berdoa wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Hampir sama. Cuman bedanya di Al-Ahqaf ini penekanannya adalah bahwa ketika seseorang sampai di 40 tahun, kemungkinan besar dia akan melakukan perbuatannya kurang lebih lah. Karena itu adalah kumpulan habit, kebiasaan. Jadi manusia itu adalah kumpulan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Maka awalnya kita berat, mari kita perbaiki kebiasaan kita sehingga kebiasaan yang baik itu menjadi ringan. Seperti Allah mudahkan kita puasa di bulan Ramadan, mudahkan membaca Al-Quran, mudahkan berzikir, mudahkan juga untuk bersedekah, qiyamul lail, maka kita mari pelan-pelan mudah dalam berkata-kata baik. Mudah dalam memaafkan, Masya Allah. Mudah-mudahan usia 40 tahun ini menginspirasi kebaikan-kebaikan kita sampai Allah SWT memanggil kita. Karena tentu yang kita lalui 40 tahun dengan yang akan datang, secara teoritis lebih banyak yang sudah berlalu. Karena usia kita yang akan datang, sekalipun kita tidak tahu, teorinya lebih sedikit. Mudah-mudahan sedikitnya waktu dan keterbatasan tersebut tetap menjadi peluang kita untuk mampu mensyukuri nikmatnya, terutama nikmat dalam kebaikan, dan berinvestasi menyiapkan generasi-generasi yang bermanfaat di masa yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat sahabat asa. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di serial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.